Nah, Bapak Ibu, ini ada ya khamsun bi khamsin ya. Di tengah-tengah itu khamsun bi khamsin. Kalau ada 5, maka akan muncul 5. Ya, ini mungkin kita ngebahas 1 atau 2 poin ya. Mohon izin Bapak Ibu, insya Allah nanti pekan depan kita lanjut kalau belum selesai. Karena hari ini jam 9 saya harus sudah ada di kantor Fordai ya. Jadi saya habis ini insya Allah mau ke kumpul sama teman-teman Fordai yang ada sesuatu yang harus dihadiri oleh para pembina. Saya salah satunya ya pembina di Fordai, jadi insya Allah ya nanti jam 8 saya jalan, mudah-mudahan perjalanannya mudah, lancar, dan selamat beraktivitas nanti ya buat Bapak Ibu sekalian. Semoga aktivitasnya mudah, lancar, dan tentu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Khamsun bi khamsin. Ya. Ruwiya an Ibni Umar. Tuh ada ya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Ibni Umar itu artinya Abdullah bin Umar. Ini Umar yang mana? Umar bin Khattab lah ya. Kalau ada waw setelah ro, itu nggak dibaca Umar. Amr, ain, mim, ro, ada wawu. Nah itu bukan Umar. Kalau Umar itu nggak ada wawunya, berarti ini Umar bin Khattab. Ya, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Ibnu Abdullah dan Umar. Ya. Qala berkata. Namanya ngaji kitab nih ya, satu-satu. Apa katanya? Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah bersabda. Ya. Kaifa antum idza waqa'at? Bagaimana kalian jika terjadi fikum di tengah-tengah kalian? Khamsun, 5 perkara. Jika terjadi di tengah-tengah kalian 5 perkara. Wa a'udzu billah, dan saya berlindung kepada Allah. Antakuna fikum, yang 5 perkara ada di tengah-tengah kalian. Semoga yang 5 perkara ini tidak akan pernah muncul di tengah-tengah kalian. Autudrikunahu, atau kalian menemuinya. Ya Rasulullah udah berlindung, saya berlindung kepada Allah. Semudah-mudahan 5 perkara tidak ada di tengah kalian dan kalian tidak akan menjumpainya. Apa sebabnya? Kalau 5 perkara ada di tengah-tengah kehidupan kalian dan kalian menjumpai di 5 perkara itu, maka akan muncul 5 perkara lainnya yang sangat mengkhawatirkan, ya, sangat ditakuti. Apa? 1, madhaharat, tidaklah muncul, nampak, dohir. Al-fahishatu, perbuatan-perbuatan keji. Fi qaumil Lut, seperti yang terjadi di masa Nabi Lut. Ya, apa dong maksudnya? Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, sudah nampak. Yu'malu biha, dan perbuatan keji itu dikerjakan. Fihim, di tengah-tengah masyarakat. Ala niatan, secara terbuka. Jadi orang udah gak malu lagi. Berbuat fahisyah, udah gak ada malu. Buktinya apa? Dilakukan secara terbuka. Ya. Pakai tameng, hak asasi lah. Saya senang sama laki-laki, saya senang sama perempuan. Itu hak saya. Kamu gak usah ngatur-ngatur. Emangnya kamu Tuhan saya? Kata Jeremy Teti waktu dialog. Mohon maaf ya kalau nyebut. Ya. Nggak usah kami ya, biarkan kami lah. Kalian nggak usah menghakimi, nggak usah menjasis. Toh kalian bukan Tuhan buat saya. Wih. Artinya apa tuh? Udah terang-terangan banget tuh. Terang-terangan. Jadi berbuat yang melanggar aturan syariat kayak gitu udah terang-terangan.
Kalau ini sudah terjadi di tengah masyarakat secara terang-terangan, udah nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut, illa dhaharat fihim, kecuali akan nampak fihim di tengah-tengah kaum at-ta'un, penyakit ta'un, wal auja' dan berbagai derita lainnya. Allati lam takun, yang tidak pernah terjadi fi aslafihim, ya, menimpa para pendahulu mereka. Waduh, jangan-jangan pandemi juga mungkin salah satunya ini nih penyebabnya. Kenapa? Bapak kita, ibu kita nggak pernah merasakan 1,5 tahun seperti yang kita rasakan hari ini. Apalagi kakek nenek kita. Dan ini terjadi di era kita. Mari kita muhasabah. Mari kita merenung. Mari kita introspeksi. Kalau perbuatan maksiat, dosa-dosa besar dilakukan tanpa tedeng-aling-aling, pelakunya nggak ada malu dan ada takut, maka apa kata Nabi? Nih taun akan muncul. Bentuknya aja yang beda. Ya, dulu taunnya apa? Kolera kayak apa? Sekarang taunnya corona katanya. Wal auja, dan berbagai penderita, berbagai sakit-sakit lainnya. Ya, alati yang lam takun nggak pernah terjadi fi aslafihim, menimpa para pendahulu mereka. Kadang bergumam juga, ya dulu di kampung gak ada orang penyakit ini. Ya, sekarang penyakit ini itu aneh-aneh katanya. Penyakit sekarang aneh-aneh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak ingin terjadi ta'un dan berbagai penderitaan yang lain, sekali lagi, ayo kita kampanye, jangan ada perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan ada perbuatan-perbuatan mungkar. Jangan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena perbuatan kayak begitu dilakukan secara terbuka. Itu sama dengan nantangin Allah. Mau berani. Mentang-mentang sama Allah dicabut nyawanya selesai. Ya jemaah, satu tuh. Satu lagi deh sampai nomor 2. Ya. Sampai nomor 2. Ya. Wama mana'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum menolak. Ma-nya ma apa tuh Pak Ustadz? Itu namanya ma nafi. Ya, ma yang berarti tidak. Ya, dari mana ya kita tahu ini ma artinya sesuatu, yang ini ma artinya tidak? Kalau setelah ma ada illa, itu pasti ma-nya nafi. Illa muni'u. Tuh ada illa. Oh, berarti ma-nya bukan sesuatu. Berarti ma-nya nafi atau bermakna tidak. Ya, tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat, ya, illa muni'u, kecuali mereka akan dihalangi, akan dicegah. Al-qatra, tetesan hujan, minas sama, dari langit. Ya, orang-orang kaya wajib zakat, nggak pada zakat, kata Allah, air hujan akan aku stop, nggak turun ke bumi. Setahun aja kagak ada hujan. Saya kira yang mati akan lebih banyak daripada orang yang mati karena corona. Duit banyak. Emang duit bisa dijadiin nasi. Bisa di sayur. Tetap aja yang kita makan tuh yang tumbuh dari bumi. Semangkanya, melonnya, nasinya, pisangnya. Dan bumi tidak akan pernah menumbuhkan apapun tanpa air. Apa yang bisa hidup tanpa air? Nggak ada. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, aku jadikan segala sesuatu akan hidup dengan air. Artinya tanpa air mati. Tanaman kering, mati. Mau dipot, mau nggak dipot, tanpa air kering, mati. Ya, tanpa tanah dengan air hidup. Ya, tuh daun-daun kembang-kembang pot yang ada di rumah Bapak Ibu. Potong satu, masukin ke botol. Botolnya isi air, hidup keluar akar. Pohon jambu, jambu citayam, jambu bool. Ya, potong batang yang masih agak muda. Ya, masukin ke botol. Botolnya taruhin air, hidup. Dengan air hidup tanpa tanah. Tapi ada tanah tanpa air, mati.
Nggak ada yang bisa hidup tanpa air. Emang ada orang bikin toge pakai tanah? Aduh, ngeres dong. Bikin toge cuman cukup disiram, pagi siram, siang siram, sore siram. 2 hari, tukul lah. Jadi maksudnya, ya. Jadi kata Allah, kalau sudah nggak pada bayar zakat, maka tetesan hujan dari langit akan aku stop buat mereka. Matilah. Ini 1,5 pandemi 1,5. Kalau 1,5 nggak ada hujan, yang mati jauh lebih banyak. Mau makan apa? Yang kaya juga pada mati. Kenapa? Duit nggak bisa dimakan, perhiasan nggak bisa dimakan, berlian nggak bisa dimakan, mobil nggak bisa dimakan, rumah nggak bisa dimakan. Yang kita makan, ya, menyebabkan dengan makan menjadi wasilah hidup. Semua yang datang dari bumi, dan bumi tidak akan mengeluarkan apapun tanpa air. Walau lal bahaim, jika karena bukan binatang, lam yumtaru, maka mereka tidak akan dikirim air hujan. Ya, jadi kalau Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Allah itu ya sayang banget sama binatang, karena binatang nggak ada taklif, nggak ada beban, nggak ada perintah. Ya, mereka berbuat apa saja, nggak dihukumin dosa. Jadi ternyata ya banyak maksiat, banyak perbuatan fahisyah, ya. Kok tetap ada hujan? Berarti kita nebeng. Sebenarnya hujan itu diturunkan buat binatang. Binatang pada makan rumput, nggak ada rumput, matilah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita keluarkan hak harta yang Allah berikan kepada kita. Bahkan orang ihsan, harta kita belum sampai nisab sekalipun, tidak akan pernah menjadi penghalang untuk mengeluarkan minimal 2,5%-nya. Kecil. Yang banyak tuh infak sedekah. 2,5% mah kecil sekali. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai nomor poin 2 dulu ya Bapak Ibu, insyaallah 3, 4, 5 nanti kita lanjutkan pekan depan. Semoga semuanya pada sehat, keluarga pada sehat, semuanya dilapangkan rezeki, ya, dan semua kita istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam dakwah, dan mudah-mudahan pertemanan persahabat kita yang kita dasari dengan iman dan takwa, ya, ngumpul-ngumpul kayak begini akan menjadi wasilah, ya, kelak kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada